Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kita lanjutkan dengan materi determinan. Determinan dari suatu matrik. Masih kaitan dengan matrik. Sebelumnya kita bahas banyak hal tentang matrik. Masih ingat kan? Dan apakah ini masih ada kaitannya dengan SPL atau hanya sebagai operasi matrik saja? Coba kita lihat saja nanti. Apa itu determinan? Mungkin di antara kita, dan pasti bukan mungkin ya, pernah menghitung determinan. Kalau mau mengerjakan, kalau waktu itu enggak pernah. Dan kita tahu perhitungannya, tahu caranya, insya Allah tahu caranya. Masih ingat enggaknya, saya enggak nanya, tapi pernah tahu lah. Determinan adalah suatu asosiasi skalar dari suatu matrik. Jadi kalau kita punya matrik, ada angka skalar dan angka itu berrelasi dengan matrik itu. Relasinya gimana nanti? Yang jelas determinan berupa angka skalar, 1 kali 1, angka skalar. Kita punya matrik, ada angka skalar dan dia ada relasi, kita sebut determinan. Jadi kalau kita ngomong determinan suatu matrik berarti skalar isinya. Jadi di sini kita harus kembali mengingatkan bahwa dalam kamus kita, dalam istilah-istilah yang kita gunakan, kita punya istilah skalar, punya istilah vektor, punya istilah matrik. Apa itu? Skalar, vektor, matrik. Ketika ada kalimat skalar, kita udah punya asosiasi. Ada kalimat vektor, kita udah tahu. Ada kalimat matrik, kita udah tahu. Oke, nanti ada operasi OBE, operasi baris elementer, kita udah tahu. Jenis 1, jenis 2, jenis 3, kita udah tahu. Tapi yang jelas inti kembali ada skalar, ada vektor, ada matrik. Determinan adalah suatu nilai skalar yang diasosiasikan dengan suatu matrik. Nah, ketika matriknya 1 kali 1, maka determinannya adalah angkanya itu sendiri. Oke. Jadi determinan dari A, matrik A, jika A-nya adalah 1 kali 1, maka dia nilainya adalah elemennya sendiri. Oke, udah. Kalau di sini dikaitkan dengan singular tak singular. Kalau dia singular, berarti nggak punya inverse. Ya kan? Apa yang nggak punya inverse kalau 1 kali 1 dalam perkalian? Kan inverse, bukan inverse itu kan inverse perkalian. Ini kali ini sama dengan apa? Identitas, ya kan? Nah, kalau nilainya 0, ada nggak 0 punya inverse perkalian? Nggak punya. 0 nggak punya. Berarti untuk nilai 0 dia nggak punya inverse. Berarti dia singular. Nah, determinan 0 singular. Determinan tak 0 tidak singular. Gampang ngapalin. Hubungan determinan dengan singular tak singular ketika matriknya 1. 1 kali 1. Ketika matrik 1 kali 1, kita bisa lihat angka 0 nggak punya inverse. Nah, berarti dia singular, single, nggak punya temen gitu loh, nggak punya lawan jenis. Ya, oke, masih ingat. Jadi kalau nanya temennya masih single nggak, kamu determinannya 0 atau enggak. Kalau 0 berarti dia single, ya. Itu aja, kasih cap ya. Determinannya 0, single. Determinannya udah nggak 0, udah punya pasangan. Pasangan yang halal ya, jangan yang nggak halal. Oke, kita lanjutkan. Kalau matrik 2 kali 2, masih ingat kan? Matrik 2 kali 2, gimana ya? Nah, kita lihat perhitungan kita sebelumnya. Kita lihat uraian kita di sini saja. Berdasarkan teorema 143, yang mana ya? Baca lagi lah nanti. Jika matrik tak singular, matrik akan tak singular jika A ekuivalen baris dengan I.
Masih ingat kan ekuivalen baris? Jadi dia tak singular kalau kita kalikan dengan matrik elementer, nanti dia akan punya inverse-nya. Itu namanya ekuivalen baris karena terjadi operasi baris sebenarnya di situ, operasi baris elementer. Maka jika A11 tidak 0, kita dapat menguji bahwa A ekuivalen baris atau tidak dengan I dengan menggunakan operasi berikut. Ini kita lihat. Ya. Jika kalikan baris kedua dengan A11, baris kedua kalikan. Terus kurangi A21 kali baris pertama, kurangi. Sehingga kurangi baris pertama dikalikan A21. Jadi kan jadi sama dengan ini. Pasti kurangkan ini jadi 0, ini kan A11 kali A22 min A21 kali A12. Karena A11 tidak 0, maka matrik yang terjadi akan menjadi ekuivalen baris dengan I. Dia ekuivalen baris dengan I dengan syarat ini tidak 0. Maka ini tidak 0. Jika A11 sama dengan 0, maka kita dapat mempertukarkan baris. Kedua baris dari A. Maka kalau A11 0, tukar baris saja. Jadi seperti itu. Akan ekuivalen baris dengan I jika A21 kali A12 tidak 0. Ya kan? Kalau itu 0 nggak akan ekuivalen baris. Syarat ini ekuivalen dengan syarat 1. Yaitu A11 tidak 0. Tetap ini tidak 0 gitu loh. Posisi ini tidak 0. Jadi jika A adalah matriks sembarang 2 kali 2, kita definisikan determinan A itu A11 kali A22 min A12 kali A21. Ini determinan A. Ya kan? Maka A tak singular jika dan hanya jika determinan A tidak 0. Kalau masalah singular tak singular, 1 kita bawa ke tadi satu elemen. Kedua, kalau matrik itu bisa dibentuk dari ekuivalen baris, maka dia tak singular, dia punya inverse, ya kan? Kalau kita operasikan dengan matrik elementer, ya dia akan terjadi matrik baru dengan ekuivalen baris. Ya, maka dia punya inverse. Nah, di sini buktinya. Ini bedanya materi determinan kita dengan materi determinan di SMA. Ya. Nah, simbolnya begini. Simbol determinan. Kalau itu yang punya matrik 2 kali 2, ini determinan matrik begini. Nanti tinggal AD min BC gitu ya. Nah, tapi dari mana AD min BC dan kita hubungkan dengan dia ada nilainya atau tidak, singular atau tidak, dari sini asalnya. Silahkan dicermati kembali.